future. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena tiba-tiba saja Indonesia masuk ke zaman bukan industri 4.0 lagi nih, sudah menuju society 5.0. Kalau saya sekedar berbicara sedikit tentang society 1.0, apa itu? 1.0 adalah zaman kita dengar waktu itu berburu ya. 2.0 di mana kita pabrik-pabrik mulai muncul. Ya, 3.0 mulai ke 4.0 mulai ke ekonomi digital, mulai dari tradisional ekonomi ke digital. Dan sekarang ini kita masuk ke model yang baru, yaitu segala teknologi digital itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita semuanya. Sehingga semuanya nanti tiba-tiba menjadi teman kita, robot-robot dan segalanya. Dan series ini ada 10 seri. Terima kasih buat ketua kita, Ketua Masyarakat Robotika, Ketua Kepala BPPT Indonesia, juga Ketum Nita Yudi, terima kasih. Askrida, juga buat Pak Kris, Next System, terima kasih yang memungkinkan series ini bisa berlangsung. Kita nikmati series ini, kita belajar tentang yang baru tentang teknologi untuk menyambut masa yang baru ini bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Kepala BPPT Indonesia, Pak Hamam. Terima kasih Pak Hamam untuk waktunya. BPPT sangat luar biasa di masa pandemik ini. Banyak sekali karya yang dihasilkan oleh Pak Hamam Riza, Kepala BPPT, dan saya juga segenap masyarakat robotika Indonesia bangga nih Pak, juga Indonesia. Silakan Pak. Pak Hamam, apa Bapak sudah bersama di sini? Katanya udah masuk sih. Oh, oke. Maafkan tiba-tiba Menteri memanggil Pak Hamam. Kita berikan waktu kepada ketum saya yang hebat, yang luar biasa, ketum dari Wanita Pengusaha Indonesia. Ketum,
Waktu dan tempat saya persilakan, Ketum. Ketumnya ada nggak? Ada. Bisa. Ketum bisa dengar? Ketum itu disebutkan namanya, Bu. Ketum Nita Yudi. Nggak bisa masuk katanya. Bernard. Kasih tahu deh, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Paham dulu ya. Kamu Doni ini deh. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Kita akan menantikan statement dari Ketum IWAPI dan sudah bergabung bersama kita Kepala BPPT Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza MSc. Pak Hamam, kami silakan untuk memberikan kata sambutan atau statement. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta acara Robotik dan IWAPI Conference ya 2020. Di sini ada Bu Juli dan juga seluruh peserta dalam rangka kita membahas breakthrough with technology to the future yang diselenggarakan dalam bentuk serial lectures bisa dikatakan ataupun webinar, dan tentu saja ini merupakan sebuah event yang luar biasa, merupakan kerja keras dari seluruh stakeholder dari masyarakat robotika Indonesia dan tentu saja IWAPI. Ya. Pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenannya kita semua dapat mengikuti webinar ini yang sungguh merupakan sebuah awalan. Nanti akan ada 10 webinar yang akan diselenggarakan, dan saya kira ini adalah yang pertama kalinya. Nah, perkenankan saya akan sharing sedikit di dalam pembukaan saya. Mungkin ada ya waktu ya 10 menit kurang lebih untuk sambutan saya ini, untuk menyampaikan kepada kita semua mengenai bagaimana sebenarnya Indonesia dengan terobosan-terobosan teknologinya menuju masa depan, menuju society 5.0 ya, kalau kita sebutkan. Karena memang sesungguhnya pandemi COVID-19 ini membawa kita terakselerasi, ya, memasuki abad ataupun era kita sebutkan 5.0, lebih cepat dari yang kita duga. Sehingga tentu saja inovasi teknologi itu menjadi hal yang utama di dalam kita menerobos memasuki new normal, menyongsong era 5.0 ini. Saya share screen untuk menjadi rujukan pada Bapak Ibu semua peserta acara webinar ini. Kita mulai dengan Indonesia sendiri yang tentu saja pada saat ini berada di peringkat yang cukup rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Meskipun kita optimistik di dalam ranking dunia, kita itu
secara global memiliki competitive ranking itu di Asia Pasifik adalah 45. Ini naik dari peringkat tahun sebelumnya di 2017 di ranking 47. Ya. Ini juga menandakan kepada kita semua bahwa visi Indonesia Emas 2045 yang sejalan tentu saja dengan visi Making Indonesia 4.0 itu bertujuan membawa kita pada global top 10 ekonomi di dunia. Dan tidak ada lain caranya bila kita tidak mengedepankan inovasi teknologi sebagai penghela pertumbuhan ekonomi. Itulah ciri dari negara maju, yaitu innovation driven economy. Nah, kita sendiri di dalam kita mencapai visi Indonesia Emas 2045 sudah menetapkan tujuan target ya, agar kita berada di peringkat 10 malah peringkat 5 dunia. Artinya kita harus menumbuhkan GDP, Gross Domestic Product, untuk melebihi negara-negara lain di dalam kita mencapai peringkat tersebut. Dan karenanya kita harus ingat bagaimana upaya kita untuk mencapai peringkat tersebut. Innovation driven economy memiliki pilar. Ya. Yang pertama, seperti kita ketahui pada saat kita efisiensi driven economy, maka di situ ada disebutkan mengenai teknologi readiness level. Kesiapan kita di dalam menghasilkan teknologi. Tetapi pada saat kita bergerak menjadi innovation driven economy, maka yang utama di situ ada dua hal. Ya. Pertama adalah bahwa kita melakukan ya, inovasi. Yang kedua adalah business sophistication. Ya. Kemudahan melaksanakan bisnis, memperluas investasi, dan tentu saja demografi. Demografi di mana sebenarnya sumber daya manusia itu memiliki keunggulan yang kompetitif di dalam kita mencapai negara maju. Nah, Indonesia sendiri dengan pertambahan hampir 28 juta usia produktif ya, di tahun 2030 itu memiliki potensi yang luar biasa. Kita bisa menyebutnya itu sebagai golden opportunity ya, untuk menjadi maju di berbagai sektor pembangunan nasional. Kita ingat misalnya bahwa industri 4.0 yang menjadi ciri daripada society 5.0 yang kita masuki sekarang ini bercirikan kepada penguasaan teknologi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics, Cloud Computing, Big Data, serta berbagai teknologi disruptif ya, yang memang harus dikejar oleh sumber daya manusia. Indonesia dalam rangka memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ini juga perlu menjadi perhatian kita semua bahwa posisi Indonesia di dunia robotika, ya, Indonesia itu dikategorikan sebagai negara yang paling besar potensi manufakturingnya dengan memperkenalkan advanced industrial robotics misalnya, ya, yang tentu saja bukan sesuatu yang mudah kita capai. Banyak sekali upaya yang harus kita dorong untuk betul-betul menjadikan Indonesia itu kompetitif di bidang robotics. Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, mungkin langsung kepada tren teknologi robotik, ya, bahwa berbagai kemudahan kita terkait dengan evolusi interaksi manusia
itu menyebabkan tren teknologi robotik itu juga sangat perlu kita kuasai. Seperti halnya juga industri 4.0 yang bergerak dari industri 1.0, kemudian industri 2.0, 3.0 pada saat kita memahami benar apa manfaat daripada internet itu, ya. Sekarang kita memasuki generasi keempat. Demikian juga robotik dalam generasi keempat, ya, yang memang mencirikan kepada smart autonomous, ya, robot yang memang mengenali, karenanya istilahnya itu adalah cognitive robotics, ya, yang tentu saja memiliki narrow intelligence, ya, narrow intelligence. Yang mana kita ketahui bahwa di dalam evolusinya robotics ini nanti akan menjadi general intelligence, ya, artificially general intelligence, dan kemudian menjadi super intelligence, ya, di dalam pengembangan generasi kelima, ya, di mana kita ketahui robot bisa saja surpassing the human capability, ya, di dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Nah, Bapak Ibu semua, saya harap dengan adanya webinar ini semakin mendorong kita untuk betul-betul menguasai seluruh spektrum dari robotika, menguasai seluruh spektrum dari perkembangan teknologi. Ya, karena pada akhirnya kita nanti akan bicara tentang bagaimana robotika di Indonesia ini dapat mendorong Indonesia untuk menjadi negara maju, mandiri, adil, dan makmur sesuai dengan visinya, dan sekaligus menjadi partisipan aktif di dalam Sustainable Development Goals, pencapaian target yang berkelanjutan, yang tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi industri 4.0. Karenanya pada kesempatan ini saya mengajak seluruh stakeholder melihat kembali kepada peran BPPT sebenarnya pada Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana kita menginginkan bahwa mekanisme pengkajian dan penerapan teknologi itu di dalam tugas-tugasnya, ya, mulai dari melaksanakan riset terapan, invensi, inovasi, sampai kepada produk dan proses industri, itu dapat didukung dengan kemajuan teknologi robotika, khususnya yang memang mengarahkan kita, ya, untuk dapat berkontribusi secara makroekonomi di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak kegiatan-kegiatan kami di BPPT yang memang membutuhkan kemampuan kita menguasai teknologi robotika ini. Dan saya mengajak seluruh stakeholder robotika, apakah yang berbicara tentang bencana, apakah itu kita bicara mengenai drone, teknologi drone untuk menjaga kedaulatan negara kita melalui pengembangan drone, maximum altitude, long endurance, MALE. Ya, ini semua adalah bagian daripada proses kita mengimplementasikan kemajuan di bidang teknologi robotics di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas strategis nasional. Seperti halnya drone MALE Kombatan ini yang masuk sebagai salah satu prioritas strategi nasional, program strategis nasional. Masih banyak Bapak Ibu yang kita dapat kembangkan dengan kemampuan kita menguasai teknologi robotika, dan pada kesempatan yang pertama ini saya mengajak seluruh stakeholder untuk terus bekerja sama membangun sinergi dan kolaborasi di dalam berbagai sektor pembangunan agar cita-cita kita menjadikan Indonesia negara maju, ya, menjadi sebuah kenyataan, keniscayaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamam. Terima kasih buat pendiri Masyarakat Robotika Indonesia. Pak Hamam akan ada lagi bersama kita di Juli tanggal 8. Kita ikuti sekarang sambutan dari Ketua Umum DPP IWAPI, Ketum saya yang terhormat, Ibu Nita Yudi. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah bahwa pada hari ini akhirnya kolaborasi antara IWAPI dan robotik bisa menghasilkan sebuah webinar yang bisa bermanfaat ataupun dalam hal untuk menyongsong era 5.0. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Kepala BPPT Bapak Dr. Haman Riza, kemudian para narasumber, Insinyur Kristianto Cahyadi, Mas Galih Jibrani Saman, ini salah satu anak anggota IWAPI ya, Bu Juli ya. Iya. Dan satu lagi Bapak Insinyur Wahidin Wahab, MSc, PhD, serta host kita yang cantik dan smart ini, Ibu Juli Cindrawan, MBA. Beliau adalah pemilik ataupun CEO Rumah Robot Indonesia. Dan tentu moderator kita yang supel banget ini, Mas Doni De Kaisar, apa kabar? Kabar baik Ibu, sehat. Alhamdulillah, baik, sehat, salam sehat. Dan kami dari IWAPI sangat menyambut adanya webinar ini ketika Ibu Juli mengajukan kerjasama, karena bagaimanapun era ke depan adalah era kita akan menyongsong era 5.0, yang ini sangat berarti untuk para perempuan pengusaha. Saya rasa karena saya bicara atas nama IWAPI, maka saya bicara atas nama perempuan pengusaha. Walaupun 5.0 ini nanti akan sangat berarti buat semua, khususnya para mahasiswa, para industriawan, dan sebagainya, dan sebagainya. Pandemi COVID ini mengepus kita untuk tidak gaptek, itu satu. Yang kedua, mengepus kita untuk membuka wawasan. Dan IWAPI bersama dengan Rumah Robotik mengadakan webinar. Ini merupakan webinar series ya, Bu Juli, ya. Selama 10 hari ya, kalau tidak salah Juni itu tanggal 22, 24, 26, 29, Juli tanggal 1, 3, 6, 8, 10, dan 13, berarti 10 kali. Mudah-mudahan ibu-ibu, para peserta, maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, rekan-rekan saya sekalian bisa mengikuti webinar ini dengan seksama. Saya sangat berharap webinar ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Kita, kalau bahasa ininya, bahasa gauli, kita nyolong start. Ya, Bu Juli memang punya ide yang luar biasa bahwa mumpung lagi pandemik, ketum katanya, kita harus mengedukasi masyarakat ya untuk menyambut 5.0. Jadi saya rasa bagus sekali Bu Juli dan para narasumber, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan mudah-mudahan teman-teman, rekan-rekan, para peserta webinar bisa mengikuti seri ini. Karena sayang kalau tidak mengikuti, kita selesaikan sampai habis. Saya rasa itu saja dari IWAPI. Sekali lagi selamat mengikuti dan sukses untuk kita semua. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi atau menyambut new normal dengan 5.0. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak dan Ibu semuanya, hari ini hari yang spesial untuk ketum saya. Dari tadi pagi mau mengucapkan selamat ulang tahun, saya tahan sampai sekarang. Ketum, silakan dinikmati, ada robot menari buat ketum. Wah, alhamdulillah dapat hadiah.
sini. Robotnya lagi siap-siap ya. Kelihatan nggak sih kalau diangkat? Daunnya. Belum keluar gambarnya. Ah. Ya. Oke, Bu Nita, selain robot menari tadi, kita juga sudah siapkan ada kue ulang tahun. Nanti diantar ketum, nanti diantar ke rumah ketum ya. Thank you so much. Ya ketum, makasih. Happy birthday bareng Jakarta ulang tahun. Ya, terima kasih. Sama jangan lupa Jul, Ya. Pak Doni, hari ini juga ulang tahun Jakarta loh. Betul. Dirayakan satu Jakarta ya. Alhamdulillah. Baik, selamat untuk webinarnya. Iya, ketum, makasih. Baik. Ya. Terima kasih Ibu Nita Yudi sudah memberikan sambutan, dan juga sebelumnya Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza MSc, Kepala BPPT. Terima kasih. Dan baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar hari ini, perkenalkan nama saya Doni De Keizer. Saya adalah moderator dari kegiatan kita yang akan berlangsung hingga pukul 4 subuh nanti ya. Baik, kita akan segera memulai untuk masuk dalam materi kita hari ini. Bapak Ibu tentu sudah mengetahui bahwa narasumber kita sangat istimewa hari ini. Beliau sudah tidak asing lagi dalam dunia teknologi, karena saat ini beliau adalah seorang Chief Technology Officer. Namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Insinyur Kristianto Cahyadi. Dari pengalaman Pak Kris, beliau ini hampir seluruh hidupnya diabadikan untuk dunia teknologi. Beliau menjalani pendidikan formal, S1-nya Teknik Elektro, kemudian non-formalnya cukup beragam, ya. Ada Network Computing Jakarta, kemudian Network Mainframe Architecture di Singapura, kemudian beliau juga menjalani Rich Internet Business Application Development, sama di negeri Singapura di tahun 2007. Dan saat ini Pak Kris aktif sebagai Managing Director Next System IT Solution. Sebuah nama yang tidak asing lagi kalau kita bicara tentang teknologi IT Solution. Kemudian beliau juga menetap di kota Bandung, Jawa Barat. Bapak Ibu yang saat ini berada di Bandung, monggo silakan nanti bisa mampir ke Next System Robotic Learning Center ya di Padepokan Robot Bandung. Jadi Bu Juli, ternyata di Bandung ini bukan cuma ada Padepokan Angklung ya kan, Padepokan Budaya, tapi ternyata ada Padepokan Robot ya. Luar biasa. Pak Kris juga dikenal sebagai seorang trainer nasional di bidang microcontroller, otomasi dan robotik, dan beliau juga aktif memberikan kuliah di berbagai tempat di Bandung, di Jakarta, atau bahkan sekarang di around the world ya Pak Kris, karena kita bisa menggunakan teknologi atau aplikasi Zoom dalam memberikan materi. Prestasi beliau kalau saya bacakan tidak cukup 3 hari 3 malam, karena kalau bicara tentang teknologi, Pak Kris lah ahlinya, dan kita berbangga hati karena hari ini beliau akan memberikan materi. Beliau juga kalau dibilang ikut lomba kontes adalah rajanya juara. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak, namun dari catatan sederhana yang saya rangkum, beliau menjadi juara pertama dalam kontes robot cerdas Indonesia.
Kemudian kontes robot cerdas pemilah sampah, ya, kategori SMP, ini menarik sekali. Kita lagi butuh robot-robot seperti ini. Dan juga juara pertama Indonesia Robo Festival 2014 untuk kategori mahasiswa. Ini tingkatnya internasional, ya. Kalau karya tulis cukup beragam, di antaranya karya tulis beliau tentang membuat robot Greenbird yang diterbitkan oleh Penerbit Swadaya di tahun 2013, juga sebagai kontributor Robot is My Friend. Nah, ini menarik, seperti apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Pak Kris. Hari ini, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan membahas tentang the online age, ya, technology in our daily lives, relationship with technology. Seberapa jauh sebenarnya kehidupan kita, relasi kita dengan teknologi. Hari ini saja kita semua berbicara, terkoneksi dengan teknologi. Langsung saja saya akan undang Pak Kris, sudah bersama kita. Pak Kris, apa kabar Pak Kris? Sangat baik. Apakah suara saya terdengar? Cukup terdengar Pak Kris. Pak Kris, kalau lewat Zoom ini lebih muda ya. Awet muda. Nah, batiknya keren Pak Kris ya. Pak Kris, kalau saya minta waktu ke Pak Kris tentu tidak pernah cukup karena materi yang akan disampaikan Pak Kris ini menarik sekali. Izinkan saya mengingatkan waktu 20 menit pertama ini Pak Kris memberikan materi, setelah itu nanti kita akan berikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi dengan Bapak. Oke. Silakan Pak Kris. Oke, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya sangat bergembira, sekaligus sangat senang, karena ada banyak teman-teman yang hadir dari berbagai tempat di Indonesia. Ya, sebetulnya ketika kita terhubung melalui internet, kita secara legal memang warga Indonesia, tapi secara keberadaan, secara de facto, kita adalah warga dunia. Nah, saya akan men-sharingkan beberapa hal terkait dengan era online yang hari-hari ini sedang kita jalani. Izinkan saya untuk men-sharingkannya dalam bentuk slide, ya. Oke. Suara saya masih terdengar ya? Cukup jelas Pak Kris, silakan. Oke. Nah, kita hari ini sedang dihadapkan pada situasi di mana kita perlu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Langsung secara tidak langsung, keberadaan teknologi itu sudah men-trigger kapasitas yang ada dalam diri kita. Sehingga tidak heran bahwa hari ini kalau kita lihat yang namanya generasi Z, generasi Alpha, itu sejak dari usia amat sangat ini, itu sudah sangat biasa menggunakan teknologi. Nah, pertanyaannya adalah, hari ini perkembangan teknologi itu amat sangat luar biasa, sangat-sangat cepat. Saya pribadi agak sedikit ngos-ngosan mengikutinya, tapi karena perkembangan ini tidak bisa kita diamkan, artinya saya sebagai pemain di sana itu harus mengikuti, maka mau tidak mau setiap hari itu harus belajar dan terus belajar. Nah, mungkin yang menjadi persoalan adalah dengan perkembangan yang sedemikian cepat, tentu harus ada pendekatan cara belajar yang berbeda. Kita tidak bisa lagi ibaratnya membaca buku, itu halaman demi halaman dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Waktunya tidak cukup. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan lompatan-lompatan. Ya, lompatan-lompatan sehingga perkembangan itu kita tetap bisa ikuti. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan. Nah, hari ini kalau kita perhatikan bahwa perubahan yang kita saksikan hari ini itu asal muasalnya itu karena ada satu kata, yaitu yang namanya keterhubungan atau connected. Nah, kalau kita bicara keterhubungan, pasti tidak lepas dari yang namanya internet. Nah, sebetulnya keberadaan internet ini sudah amat sangat lama, ya, walaupun usianya sudah sangat lama, tapi ketika saya kuliah beberapa waktu lalu tidak pakai internet karena hari itu belum masuk ke sekolah-sekolah. Tapi hari ini, apalagi di masa-masa pandemi,
learning from home, work from home, semua dilakukan di rumah. Nah, sangat terasa bahwa keberadaan internet ini sangat-sangat bermanfaat dan membuat kita itu bisa tetap yang namanya connected, ya. Dan kata connected ini menjadi sangat-sangat powerful. Ya, mungkin dalam sesi-sesi berikutnya nanti akan di-sharingkan juga baik oleh saya maupun oleh teman-teman yang lain mengenai bagaimana kekuatan yang namanya keterhubungan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan internet menjadi sebuah media tempat kita bisa mendeliver informasi, kita bisa menarik sejumlah resources, dan kita bisa kembangkan, kemudian kita bagikan lagi ke seluruh titik di dunia yang terjangkau oleh jaringan yang satu ini. Nah, kalau kita melihat hari ini, memang ada perubahan yang amat sangat luar biasa, ya. Entah itu patut dipersalahkan atau kita malah bersyukur, berterima kasih. Telepon hari ini, telepon rumah, saya punya telepon rumah, tapi selama berbulan-bulan itu nggak pernah bunyi, ya. Karena orang mungkin agak kurang sreg juga menelepon ke rumah karena khawatir yang punya rumah belum nggak ada. Lebih nyaman kalau mereka pakai handphone. Nah, untuk lintas dengan jarak yang lebih jauh, maka yang namanya Skype itu menjadi sangat populer, ya. WhatsApp melalui voice call itu juga sangat populer. Bahkan hari ini kita sudah melihat bagaimana video call sudah beranjak dari sisi kualitas, semakin hari semakin baik. Lalu kemudian SMS juga tergantikan, ya, tergantikan. Lalu apalagi musik dulu pakai CD, pakai MP3, kemudian hari ini juga sudah online, ya, sudah online. Nah, dalam dunia entertainment juga sama, ya. Dulu kita masih pakai proyektor. Mungkin saya dulu ngalami ketika masih kecil, tetangga punya proyektor. Jadi ketika mau putar film itu suka dipanggil, ya, ayo nonton. Ya, filmnya ya itulah film seperti bioskop tapi versi miniatur. Lalu beranjak ke televisi, ya, lalu CD. Hari ini Netflix dan teman-teman, ya, itu banyak sekali perubahannya untuk entertainment. Nah, bagaimana dengan education? Sama, ya, edukasi. Waktu seorang jurnalis dari New York Times itu Thomas Friedman ketika dia menulis satu buku yang namanya The World is Flat. Ada hal yang menarik di sana. Di sana disinggung bahwa ketika itu murid-murid Amerika itu mendapatkan guru les atau mencoba mencari guru les itu dari India. Karena apa? Karena ingin mendapatkan yang lebih murah. Nah, ketika itu jaringan internet sudah cukup baik. Lalu dari sisi kemampuan India cukup baik. Bahasa Inggrisnya juga cukup baik. Sehingga guru di India itu bisa mengajar di Amerika, lalu mereka bisa mendapatkan bayaran dalam bentuk mata uang dolar. Nah, ini menarik. Ini adalah bagian dari perubahan, ya, bagian dari perubahan, dan sekali lagi kita tidak bisa rem, kita tidak bisa terlambat karena perjalanannya itu akan semakin hari semakin cepat, ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah cara kita bernalar, mengubah cara kita menyelesaikan permasalahan, karena seperti yang saya tuliskan di layar, bahwa kita tidak bisa menyelesaikan problem hari ini dengan cara-cara yang kemarin-kemarin, ya, nggak bisa, karena setiap era itu punya cara, setiap era punya cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, lalu yang berikutnya, satu hal lain yang mengubah era yang kita saksikan hari ini atau yang kita alami hari ini, itu adalah uploading, ya, uploading. Ketika keran uploading ini dibuka, maka orang, ya, itu bisa mengupload banyak sekali informasi, baik itu berupa teks, baik itu berupa gambar, baik itu berupa video dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan media sosial itu amat sangat ramai. Nah, mereka berakar dari kemampuan teknologi yang menyediakan fasilitas uploading. Ya, kita bisa upload sesuatu ke YouTube, ke Instagram, dan sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya, search engine. Ya, ini membawa perubahan yang amat sangat dahsyat.
ya amat sangat dahsyat. Nah, di awal-awal ketika search engine ini lahir, orang sangat takjub ya, luar biasa, mereka searching menemukan sesuatu, searching menemukan sesuatu. Nah, namun dalam perkembangannya kita memang harus hati-hati karena hari ini kita masuk pada satu kondisi di mana sepertinya ketika kita mencari informasi melalui search engine, melalui Google, maka ketika kita menemukan sesuatu di sana, itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena banyak kasus yang terjadi belakangan, itu apa yang mereka cari, mereka tidak lakukan check and recheck. Ya, nah di sini kita perlu yang namanya pertimbangan, ya, perlu yang namanya tuh wisdom. Supaya apa? Supaya apa yang kita cari, kita temukan, kemudian setelah itu kita pertimbangkan, ya, nggak langsung main copy paste atau forward dan seterusnya. Nah, setiap apa yang kita lakukan di internet, kita pasti punya yang namanya jejak digital. Dan jejak digital ini akan tersimpan di jagat internet, ya, sehingga kenapa kita harus sangat hati-hati ketika kita mau melakukan posting, ya, menyampaikan berita, lalu kemudian kita mau eksis dan sebagainya. Nah, kita di sini harus hati-hati karena ketika ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan, kita posting berita yang tidak benar, maka itu akan ada jejak digitalnya. Dan agak repot, ya, agak repot. Nanti karena ngebersihinnya itu tidak semudah membalikan tangan. Itu akan sangat rumit sekali, ya, akan sangat rumit sekali. Nah, industri digital itu sudah membawa perubahan yang sangat-sangat besar. Dan ke depan kita akan melihat gelombang itu akan semakin besar. Gelombang akan semakin besar karena dunia internet itu tidak lagi dipenuhi oleh postingan media sosial, tapi juga ada keterlibatan yang namanya peralatan. Nah, hari-hari ini itu banyak sekali peralatan yang connected. Kita punya alat kecil di rumah, kita mau membuat smart home, alat itu terhubung. Dan operasional daripada alat itu tidak perlu lagi intervensi dari manusia. Ketika kita sudah program di sana, lalu kemudian alat itu bekerja, maka alat itu akan menggunakan internet untuk mengirimkan informasi. Ya, sekaligus kita juga bisa mengontrol alat itu dari manapun, ya, melalui gadget. Ya, jadi gadget kita memang hari ini itu sangat luar biasa karena kita bisa melakukan banyak hal melalui gadget. Lalu kemudian, kalau kita lihat sekitar kita itu sudah dikelilingi oleh teknologi, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan terlibat di dalamnya. Cashless payment. Hari ini saya dengar bank-bank mulai agak sepi, ya. Jadi artinya transaksi teller itu mulai agak sepi karena orang lebih nyaman menggunakan cara transaksi secara cashless, ya, menggunakan transfer dan sebagainya, menggunakan gadget, menggunakan komputer. Nah, lalu kemudian virtual assistant. Nah, ke depan robot itu bisa dijadikan juga asisten kita. Ya, selain komputer tentunya bisa kita jadikan sebagai virtual assistant. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita mau minta tolong orang rumah menyalakan lampu, ya, menyalakan lampu teras misalnya. Nah, hari ini kita nggak perlu lagi meminta tolong orang rumah, tapi kita menggunakan virtual assistant, kita hubungkan ke dalam sistem smart home, maka kita bisa menyalakan lampu rumah. Itu apakah itu melalui gadget kita atau melalui waktu, misalnya jam 6 sore lampunya menyala, atau melalui cara yang lebih cerdas, yaitu kita menerapkan AI, artificial intelligence, sehingga nyala lampu rumah itu bisa disesuaikan itu dengan kebiasaan kita, ya. Lalu ada lagi yang namanya cloud computing, lalu ada lagi yang namanya IoT, Internet of Things, ya. Nanti mungkin sesi IoT akan dibahas secara khusus karena memerlukan waktu yang agak sedikit panjang. Mungkin sesi berikutnya, ya, setelah sesi ini itu akan masuk ke dalam sesi Internet of Things. Nah, lalu kemudian dari sisi siswa, ya,
relationship with teknologi, tapi dalam tataran siswa anak sekolah. Nah, hari ini kalau kita perhatikan, yang namanya anak sekolah itu nggak pernah lepas dari yang namanya gadget. Ya, jadi ketika gadgetnya ketinggalan, maka mereka uring-uringan, bahkan mungkin mogok masuk sekolah. Ya, ini adalah sebuah fakta betapa yang namanya kedekatan dengan teknologi itu sudah amat sangat dekat. Ya, sudah sedemikian dekat sehingga teman-teman khususnya yang berada di dalam front depan dunia pendidikan, karena tadi saya lihat banyak sekali ya teman-teman dari sekolah-sekolah ya. Nah, tentu harus menggunakan cara yang sedikit beda ya, ketika belajar, ketika menyampaikan bahan pembelajaran, kemudian melakukan pendekatan secara pribadi, itu harus dengan cara yang berbeda, karena sekali lagi ada impact daripada teknologi ya, ada impact daripada teknologi. Nah, ini ada satu data yang saya coba angkat. Jadi hampir 88% itu setiap hari kita tuh online, ya, online. Apakah itu order makanan atau chatting, ya, atau kegiatan-kegiatan lain. 88%, ya, 80%. Dan ini satu angka yang lumayan besar, ya. Nah, sekali lagi peta ini itu bisa kita jadikan sebagai masukan. Bagaimana kita mengatur strategi, kalau teman-teman pebisnis, strategi bagaimana kita bisa mendeliver itu solusi-solusi atau cara berbisnis yang memanfaatkan keberadaan online ini. Nah, kemudian impact. Tentu dampaknya keberadaan teknologi ini juga cukup signifikan, ya. Cukup signifikan. Jadi terutama yang namanya notifikasi, ya, notifikasi. Lagi ngobrol, tiba-tiba ting tong, ya, langsung ambil gadget, ya, ambil gadget langsung cek. Nah, tentu yang namanya breaking news berupa notifikasi ini, ya, kita harus kondisikan, ya. Repot juga kan kalau misalnya pas lagi makan, ting tong, ada breaking news berupa notifikasi, kita harus stop dulu, kita harus lihat-lihat dulu. Nah, perlu belajar untuk fokus, ya, perlu belajar untuk fokus, karena kalau tidak repot juga ini, ya. Di satu sisi kita harus mengelola waktu dengan baik, di sisi lain ini teknologi ini nggak bisa lepas dalam kehidupan kita. Nah, kemudian toxicity, ya, toxicity. Jadi kita harus menjaga sedemikian sehingga keberadaan teknologi itu tidak menjadi racun buat kita, ya. Jadi kita tetap harus bisa memaksimalkan potensi diri, bahkan mengembangkannya, dan tidak tergerus dengan toksik akibat kita terlalu melekat dengan yang namanya teknologi, khususnya dalam media sosial, ya, dalam media sosial. Oke, nah kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebetulnya teknologi ini membawa kita kemana sih? Ya, mungkin pertanyaan ini jawabannya bisa panjang lebar, ya. Nanti mungkin saya dan teman-teman itu akan mencoba menjawab satu demi satu dari pertanyaan ini, ya. Kemana teknologi akan membawa kita? Nah, hari ini, ya, saya hanya menyampaikan 2-3 poin saja. Yang pertama itu adalah tentang yang namanya tren sosial media. Karena bagaimanapun sosial media itu sangat-sangat dekat dengan kita. Ya, saya percaya bahwa setiap kita yang join, yang berpartisipasi dalam sesi siang ini, pasti punya akun Facebook. Ya, minimal juga punya akun Instagram. Ya, lalu ada juga Twitter dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita cermati dari tren ini? Yang pertama adalah bahwa konten-konten itu nggak ada yang namanya abadi, ya, nggak ada konten yang namanya abadi. Jadi karena kreativitas terus berkembang, maka konten-konten itu akan mengikuti kreativitas dalam setiap waktunya. Hari ini yang populer apa, besok lusa itu bisa beda lagi. Ini adalah kecenderungan, ya, dan itu akan terus terjadi itu ke depannya. Nah, lalu yang berikutnya, orang jualan, ya, orang jualan hari ini kita mengenal yang namanya platform e-commerce. Nah,
e-commerce tetap eksis, ya, tetap eksis. Tapi ada juga sisi lain, ya, di mana sosial media itu juga dipakai buat orang jualan. Ya, hari ini kita sudah inilah ya, sudah sangat familiar dengan bilang apa dengan perkataan open PO, ya. Open PO, ada kemana? Open PO, open PO. Nah, lalu yang lainnya itu adalah video konten. Dan kalau kita lihat hari-hari ini yang namanya YouTuber dalam tanda petik itu populasinya itu meningkat pesat, ya. Jadi mereka yang jarang eksis tiba-tiba muncul di YouTube dengan menyampaikan konten-konten yang macam-macam. Ya tentu di belakang itu kan ada satu misi monetisasi. Jadi dengan berharap bahwa ketika penontonnya banyak, likersnya banyak, lalu YouTube bisa beriklan di sana dan kita bisa mendapatkan pendapatan. Ya, dan tentu ini salah satu yang kita cari juga, bukan? Nah, lalu yang berikutnya, perkembangan. Ya, apa teknologi ini akan membawa kita kemana? Ini ada satu hal yang menarik, yaitu yang namanya augmented reality. Mungkin hari-hari ini di Indonesia belum terlalu populer, tapi dalam beberapa waktu ke depan ini akan sangat populer. Ya, jadi kalau teman-teman bermain di bidang teknologi, kita harus ancang-ancang bahwa ada sebuah momentum, ada sebuah pergerakan dari teknologi yang akan membawa kita ke dalam satu dunia yang berbeda. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang augmented reality, ketika kita hadapkan gadget kita kepada ke sebuah area di department store misalnya, maka kita bisa tahu bahwa oh ya itu area apa, ya, apakah area pria, area wanita dan seterusnya, ya. Maka itu akan itu langsung bisa kelihatan di layar gadget kita. Ya, kalau kita turunkan gadget ya kita hanya melihat apa yang dilihat oleh mata. Tapi ketika dihadapkan, kita akan melihat satu situasi yang berbeda. Nah, itu bicara AR, ya. Lalu kemudian untuk navigasi, ya, ketika kita hadapkan gadget kita ke sebuah jalan, misalnya kita harus lurus atau mau belok kiri atau kanan, maka di sana akan ada petunjuk arahnya. Ya, jadi akan ada arahnya waktu kita lihat di layar HP itu akan terlihat arahnya itu kemana, ya. Nah, itu adalah dua perkembangan, mungkin dua kompas ya, yang akan membawa kita ke dalam sebuah level teknologi yang amat sangat beda, ya. Jadi kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya, dan pastinya itu akan menakjubkan. Nah, sebagai penutup dari sesi sharing siang ini, sebelum kita nanti masuk ke bagian berikutnya, mungkin ya setelah ini saya serahkan ke moderator, bahwa kita harus, ketika kita berada dalam zaman teknologi, maka satu yang penting adalah kita harus bisa berpikir, kita harus bisa bernalar sebagaimana teknologi itu bergerak. Karena teknologi itu punya pattern, ya. Teknologi itu punya pattern, punya pola. Nah, ketika kita bisa paham, bisa klik dengan pola tersebut, maka kita bisa riding on the wave, ya. Kita bisa berselancar di atas gelombang perubahan, naik turun, ya nyantai aja gitu loh, bahkan menikmati. Nah, lalu yang kedua, kita harus punya visi, ya, harus punya visi. Nah, saya mungkin punya versi visi itu sendiri ya. Ketika mendefinisikan visi, saya punya versi sendiri. Jadi visi yang selalu saya pegang adalah bahwa kita harus bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau kita mengikuti sejarah perkembangan teknologi, mengikuti teknologi hari ini, nah pastinya dalam perkembangan beberapa tahun ke depan, itu bisa kita tahu, ini tuh mau kemana, ya, ini tuh mau kemana. Sehingga kita bisa menyiapkan diri hari ini, supaya ketika waktunya tiba pada hari beberapa tahun ke depan, kita bisa menjadi pemenang. Bukankah setiap kita ingin menjadi pemenang? Mari kita menjadi tokoh pada setiap era yang kita akan masuki. Kita menjadi
orang-orang luar biasa dan menjadi hebat di setiap tempat di mana kita ditempatkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan buat Pak Kristianto Cahyadi. Saya bisa melihat wajah dari kamera masing-masing. Terima kasih. Ya, kalau mau lebih berinteraksi nanti dengan Pak Kris, Bapak Ibu peserta boleh dong dinyalakan cam-nya biar kelihatan ya wajahnya ya. Pak Kris, peserta kita ini beragam Pak Kris dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau mungkin memberikan statement, Pak Kris, kalau dari konteks berbangsa dan bernegara, Pak Kris ada catatan nggak bagaimana kesiapan bangsa kita termasuk warga masyarakat kita yang ada di dalam sebuah kampung besar bernama dunia ini yang sudah tidak ada sekat, tidak ada batas lagi? Apakah kita hanya sebagai pengguna teknologi saja yang artinya kita akan tetap jadi pasar teknologi atau kita bisa menjadi leading di bidang teknologi di masa yang akan datang? Komentar Pak Kris? Oke, ini pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa jawab secara lengkap ya, karena di dalamnya ada unsur-unsur politik, Pak. Iya, iya. Atau Pak Kris mau bikin partai teknologi Indonesia gimana? Ya, karena bagaimanapun pertama ya, ketika kita bermain dengan teknologi, kita perlu kesiapan infrastruktur. Ini nggak bisa ditawar. Ya, nggak bisa ditawar. Nah, lalu yang kedua adalah kesiapan sumber daya manusia. Nah, sebetulnya SDM ini yang sangat-sangat powerful sebetulnya. Ketika kita punya penduduk 250 sekian juta, kalau mereka bisa berderap melangkah maju dengan kekuatan dan potensi yang ada, ya, yang tentunya sudah dilengkapi, itu akan menjadi luar biasa sekali. Nah, tapi tentunya sekali lagi ini sebetulnya menyinggung sisi politik ini. Jadi ketika kita punya masa yang sedemikian besar, apakah kompetitor lain, ya kompetitor yang ada, negara-negara yang punya peran teknologi yang lebih dulu, itu akan membiarkan market yang besar ini itu menjadi independen gitu loh. Ya, jadi bagaimanapun secara dunia pasti antar negara punya hitung-hitungan ekonomi, Pak. Iya, iya. Ya, jadi contohlah negara A kemudian mereka terbiasa ekspor teknologi ke Indonesia, tiba-tiba ekspornya berkurang. Iya. Karena kita Indonesia tambah pintar, sudah Pak ya. mampu untuk bisa mengembangkan semuanya secara mandiri. Nah, tapi ya itu semua harus kita dorong. Karena saya percaya, karena kebetulan juga saya pernah banyak bicara di banyak tempat, dan saya melihat bahwa yang namanya potensi kemampuan sumber daya di Indonesia itu luar biasa. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan itu adalah cara mendeliver informasi, cara mendeliver pengetahuan sehingga anak didik kita itu bisa melakukan yang namanya lompatan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kalau kita mau mempelajari sesuatu, itu nggak bisa lagi halaman per halaman, Pak. Ya. Nggak bisa, waktunya nggak cukup. Ya, waktunya nggak cukup. Jadi kalau di meja saya ada 50 buku, maka yang saya lakukan, buku pertama saya akan ambil, saya lihat kontennya, dari 10 konten yang ada, mana yang saya butuhkan hari ini. 1 bab, 2 bab, cukup. Setelah itu taruh. Pindah ke buku yang lain. Karena kalau nggak cukup waktunya, Pak. Waktu kita cuma 24 jam. Ya. Dan saya minta kemarin dirubah jadi 48 jam, nggak bisa juga. Oke, Pak. Baik. Siap, baik Pak Kris. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa berinteraksi, boleh bertanya atau memberikan statement. Aturan mainnya begini, kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat, tuliskan nama atau tuliskan izin bertanya dan nama Anda, nanti kami akan silakan. Jadi ada 2 versi Bapak Ibu, Anda boleh bertanya langsung ke narasumber kita, Pak Kris, hari ini dengan mengaktifkan kamera pada gawai atau PC atau laptop Anda. Atau yang kedua, Anda bisa bertanya melalui chat yang akan
nanti saya bantu bacakan pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan sekarang, bisa bertanya langsung ke narasumber, atau boleh menitipkan pertanyaan lewat kolom chat yang ada di platform Zoom ini ya. Baik, sambil menunggu, saya ingin kembali menggali apa yang disampaikan oleh Pak Kris tadi. Pak Kris, kalau kita bicara tentang industri digital, ini kan sudah berevolusi ya Pak Kris ya. Apakah evolusinya digital industry di Indonesia itu seiring dan sejalan dengan yang ada di global secara dunia? Artinya kalau tidak seiring sejalan, lagi-lagi kita hanya akan bisa menjadi pasar bagi kemajuan teknologi negara-negara barat misalnya. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak Kris? Ya, pertanyaan yang menarik Pak Doni. Jadi kalau kita melihat tentang yang namanya industri digital, kuncinya adalah satu sebetulnya, yaitu kreativitas. Ya. Dan yang namanya kreativitas ini memang gifted ya, di satu gifted. Tapi ketika kita sudah punya modal kreativitas, tentu harus ada trigger Pak. Karena sebuah dinamit itu tidak akan meledak kalau kita tidak detonate, kita tidak trigger. Nah, kembali ini bicara soal bagaimana insan-insan yang akan bermain dalam industri digital itu belajar. Karena tentu harus sekali lagi caranya berbeda. Dan kalau kita melihat yang namanya startup berbasis kreativitas hari ini, berbasis digital, itu amat sangat banyak. Ya, amat sangat banyak. Nah, perlu keberanian yang lebih lagi. Ya, perlu keberanian yang lebih lagi buat mereka, terutama teman-teman anak muda yang punya ide begitu ya, untuk berani lagi bergerak. Nah, hanya saja mereka punya kekhawatiran ya, beberapa anak muda kreatif ketika kita sempat ngobrol, Pak, saya punya ide begini. Nah, tapi saya takut ide saya itu tuh diambil orang begitu. Ketika mencoba untuk sharingkan, karena dengan kepolosannya mereka cerita, tiba-tiba muncul perusahaan yang mengakomodasi itu, tapi orangnya ditinggal gitu Pak. Iya. Ya, nah, jadi sekarang Pak Kris kalau punya ide, kita daftar aja dulu idenya Pak ya, sebelum kita share ke orang ya. Nah di sini perlu payung atau mungkin satu departemen khusus dari IWAPI ya. Iya. yang bisa mewadahi itu, sehingga mereka yang punya kreativitas, mereka yang punya terobosan itu bisa diakomodir. Ya, itu banyak sekali saya melihat. Ya, banyak sekali. Ya, oke. Baik, Pak Kris, ada pertanyaan dari salah seorang peserta yang sebenarnya beliau ini juga akan menjadi narasumber di kesempatan berikutnya. Saya tidak akan membacakan, nanti saya kualat. Saya silahkan aja kepada Pak Wahidin Wahab untuk boleh bersama-sama kita. Pak Wahidin, sudah mendengar suara? Boleh dinyalakan. Pak Wahidin, selamat sore Pak. Ya, sudah terdengar di sini. Baik, apa kabar Pak Wahidin? Wajah Bapak agak samar-samar nih. Ya, karena memakai background ini lampunya kurang terang nih. Oh iya, saya khawatir Bapak pakai facial warna hijau Pak, jadinya nanti hilang wajahnya. Oke, kami bisa mendengar suara Bapak. Pak Wahidin, silakan Pak, ada statement mungkin yang bisa didiskusikan dengan Pak Kris. Ya, Pak Kris, apa kabar? Ini dari ini dari pengalaman Pak Kris nih di tempat training center Pak Kris di Bandung. Bagaimana menurut Pak Kris kemampuan anak-anak kita, anak-anak muda kita untuk menerima kemajuan teknologi saat ini? Maksud saya dalam training itu semangat ataupun kemampuan belajar mereka menerima, mengadopsi teknologi itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahidin. Ya, ini saya belajar banyak juga dari Pak Wahidin ya, yang sudah lebih dulu malang melintang di dunia robotik. Ya, dari pengalaman kami di Bandung khususnya, kami menerapkan sebuah cara belajar yang beda. Ya, cara belajar yang beda. Karena kalau cara belajarnya sama seperti kebanyakan, nanti hasilnya sama-sama saja, gitu ya. Jadi kalau caranya sama, hasilnya ya nggak beda-beda amat lah. Nah, kita coba untuk mengemas itu dengan
learning by experience. Jadi maksudnya begini, kita harus mengajak peserta untuk bisa sama-sama melihat bahwa apa yang mereka pelajari itu tuh hasilnya itu sesuai dengan harapan mereka. Ya, karena kalau belajar sesuatu tanpa mereka melihat dan mengalami sendiri hasilnya seperti apa, biasanya semangatnya tuh belum apa-apa sudah turun. Nah, mungkin saya teringat ketika dulu ketika zaman-zaman sekolah belajar kalkulus, Pak. Belajar kalkulus. Ketika belajar kalkulus, saya bingung. Ini belajar untuk apa gitu. Kalau sekedar untuk ujian kemudian lulus, ya sudah beres. Tapi what next gitu loh. Sangat sayang kalau misalnya kita belajar kalkulus selama bertahun-tahun di SMA iya, di kuliah juga iya, tapi setelah itu dibuang begitu saja. Nah, ketika masuk kepada pembumian, artinya menjejakkan ke tanah, ya bahwa kalkulus, kalau dalam robotik kita bicara soal kontrol PID dan sebagainya. Nah, mulai pikiran saya terbuka. Wah, ini ternyata menarik ini. Ya, menarik. Tapi bagaimana menuangkan satu persamaan matematik yang abstrak ke dalam sesuatu yang real? Kalau kita bicara robot, itu kan real. Bagaimana kita mewujudkan satu formulasi yang melibatkan diferensial, integral, itu menjadi sebuah kontrol, melalui menjadi sebuah bagian daripada sistem robotik yang membuat pergerakan robot itu menjadi lebih halus. Nah, ketika pengalaman-pengalaman itu di-sharingkan, Pak, peserta itu menemukan yang namanya eureka, ya, kalau Archimedes itu eureka itu loh. Oh, ternyata ini loh yang apa namanya tuh missing link yang selama ini tuh itu gitu loh. Nah, mungkin satu sharing, saya tidak sebutkan namanya. Jadi waktu itu sempat kami kedatangan satu peserta. Beliau adalah alumni dari satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia, lalu menjadi anggota tim Olimpiade Matematik, lalu kemudian dia dapat beasiswa S2 dan S3-nya di Europe. Ya, ketika datang ke tempat kami, ketika kami diskusi pada saat istirahat, beliau bilang begini, itu satu statement yang membuat saya terharu sekaligus kaget gitu. Dia bilang ini, Pak, saya belajar matematik itu sudah tamat lah, sudah tamat. Tapi ketika mau mewujudkan matematik yang abstrak ini ke dalam sesuatu yang berwujud, sampai sebelum datang ke Bandung katanya blank. Tapi ketika hari ini, oh saya jadi tahu. Nah, saya coba terapkan, Pak, ya. Saya coba terapkan katanya. Langsung dia buka komputer, dia langsung melakukan programming, lalu kemudian masukkan ke dalam robot, dan kemudian saya sendiri lihat ketika itu robotnya bagaimana bergerak. Wah, saya bilang, Pak, selamat. Ya, selamat. Karena kalau selama ini ada sebuah kegundahan bahwa belajar sesuatu di sekolah itu kok kayaknya tuh nggak ada gunanya dalam tanda petik. Nah, hari ini mendapatkan pencerahan. Dia alami, saya pun ngalami, Pak. Karena ketika dulu belajar yang namanya sistem kontrol dan sebagainya, nggak ngerti, Pak. Jujur, nggak ngerti. Tapi setelah mengalami sendiri, itu yang menjadikannya berbeda. Makanya pengalaman itu menjadikan sebuah pemicu, ya. Bagaimana yang namanya rasa ingin tahu, kemudian pengetahuan yang kita punya, itu semuanya itu dikolaborasi sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan dan kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Itu aja, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Oke, Kris. Pak, ya? Ini guru ini, betul-betul guru ini. Tahu persis saya bagaimana dari mengajarkan materinya. Saya belajar dari bawah ini. Ini kalau sesama guru begini nih ya. Pak Kris guru, Pak Wahidin juga guru. Saya mau mengingatkan ke Bapak Ibu peserta lain, Pak Wahidin akan bersama-sama kita nanti di kesempatan berikutnya. Saya izin Pak Kris ya, sebentar ya, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu bahwa Bapak Wahidin atau lengkapnya di
kenal sebagai Insinyur Wahidin Wahab, MSc PhD. Beliau ini akan hadir pada tanggal 3 Juli. Nah, Bapak Ibu tolong dicatat di jadwal di kalender tanggal 3 Juli. Ya, Pak Wahidin akan membahas tentang what is robotics. Nah, ini saya wajib ikut ini. Karena saya walaupun memoderatori tema robotik atau teknologi, saya juga harus belajar tentang robotik, how to make a simple robot. Pak Wahidin, sekilas saja Pak, kira-kira highlight apa yang akan Bapak sampaikan di tanggal 3 Juli itu nanti Pak Wahidin. Baik, terima kasih Pak Denny. Tanggal 3 Juni ini kita akan membahas bagaimana membuat robot dengan sangat mudah. Segala umur boleh Pak ya? Iya, mulai dari dasar lah. Jadi siapapun, bahkan dari mulai anak-anak pun bisa membuat robot sebetulnya. Dan sebagai ini buktinya, saya sudah menjadi juri untuk kontes robot Indonesia untuk para mahasiswa. Kita udah 20 tahun di situ. Wow. Dan kita bisa lihat semua mahasiswa yang ikut pertandingan itu bisa membuat robot. Dan dengan cepat, kita lihat beberapa kampus sudah menghasilkan robot yang bisa membantu penanganan COVID-19 baru-baru ini. Ya, itu salah satu hasil dari kontes robot Indonesia yang kita banggakan selama ini. Hanya sayang tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena pandemi. Lagi COVID Pak ya? Iya. Ya. Baik, jadi baik. Kalau Bapak Ibu ingin tahu membuat robot sangat sederhana, silakan mengikuti acara yang akan saya isi besok ini. Tanggal 3 Juli ya, Bu Juli ya. Iya, 3 Juli. 3 Juli, Pak, betul. Pak Wahidin perlu membawa sesuatu kah untuk sesi Bapak nanti? Apakah mungkin perlengkapan, peralatan, atau bawa diri cukup, Pak? Ya, saya akan sediakan PowerPoint seperti Pak Kris ya. Saya kira nanti akan cukup jelas di situ. Mungkin ada sedikit video lah. Baik, baik. Baik, terima kasih highlight-nya Pak Wahidin. Mudah-mudahan Bapak masih tetap bersama kami ya sampai akhir jumpa kita nanti dengan Pak Kris. Baik Pak Kris, saya akan memberikan terima kasih. Saya memberikan kesempatan kepada peserta, sudah banyak yang minta kesempatan untuk bertanya. Tapi saya akan berikan langsung ya. Di sini ada Pak Wahyudi ya. Pak Wahyudi izin bertanya langsung saja. Pak Wahyudi langsung bertanya kepada Pak Kris. Saya melihat Pak Wahyudi mana tadi? Kameranya sudah menyala ya. Ada ya Pak Wahyudi? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Oke, silakan Pak Wahyudi langsung bertanya kepada Pak Kris. Selamat sore Pak Kris. Sore Pak. Terima kasih. Jadi ingin bertanya. Pak Kris, sedikit Pak Kris. Dengan adanya revolusi teknologi seperti saat ini, apa sih Pak Kris yang perlu disiapkan anak-anak muda kami, anak-anak sekolah ini supaya mereka tetap bisa survive di tengah kondisi revolusi teknologi saat ini? Itu aja Pak Kris, singkat. Pak Wahyudi dari mana Pak Wahyudi? SMA Angkasa 2 Pak. SMA Angkasa 2, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Pak Kris, silakan. Oke. Mungkin yang perlu disiapkan kalau dalam institusi sekolah itu guru itu menjadi lokomotif Pak. Ya, guru menjadi lokomotif. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman guru adalah bahwa yang namanya cara berpikir, cara bernalar di era teknologi seperti hari ini itu perlu beda, Pak. Kita tidak bisa lagi memberikan pengajaran di kelas itu hanya sebatas memindahkan isi buku ke dalam otak siswa. Nggak cukup, ya, karena hari ini anak didik kita itu sangat-sangat terbiasa dengan yang namanya informasi. Ya, mereka sudah terbiasa dengan searching sana, searching sini. Nah, yang perlu dilakukan adalah sekolah perlu membuat sebuah atmosfer, membuat sebuah ekosistem yang membuat anak-anak itu merasa inilah dunia saya gitu loh. Ya, karena dunia mereka sebetulnya anak-anak sekarang itu sudah sangat biasa dengan teknologi. Nah, ketika mereka dihadapkan atau mereka berada dalam sebuah ekosistem yang bisa menjadi mereka tuh bertumbuh dengan cepat,
Ini akan sangat luar biasa, Pak. Sangat-sangat luar biasa. Nah, sekali lagi bahwa banyak sekali anak-anak sekarang ketika belajar, itu mereka tuh nggak tahu. Sebetulnya yang mereka pelajari itu untuk cita-cita mereka, itu untuk apa gitu loh. Sehingga perlu satu hal yang bisa diwujudkan, bisa mereka alami, sehingga mereka akan semakin bersemangat, Pak. Saya yakin lah, karena kebetulan anak-anak didik kami yang masih dalam usia siswa, itu lumayan banyak, dan mereka umumnya, sekali lagi ketika kita trigger, maka mereka tuh langsung lompat, Pak. Ya, mereka bisa menemukan cara itu yang sama sekali kita tidak pernah duga. Mereka bisa melompat, mereka bisa punya solusi itu yang sebelumnya kita tidak pernah duga. Nah, saya sangat senang dengan men-trigger, Pak. Jadi potensi itu saya yakin setiap anak didik kita itu sudah ada. Tinggal persoalannya adalah di titik mana kita menyulut mereka. Ya, di titik mana mereka menyulut mereka. Dan satu hal, ketika kita sudah memahami titik-titik mana tempat kita nanti bisa menyulut, maka saya yakin potensi besar itu akan eksplod, Pak. Ya, ide-ide liar mereka itu bisa keluar itu. Ya, sehingga nanti sekolah menjadi heboh, menjadi ramai karena kreasi mereka itu akan menjadi warna buat sekolah itu sendiri. Itu, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Kris, Pak Wahyudi, terima kasih pertanyaannya. Saya kembali memberikan kesempatan, sudah ada yang ingin bertanya langsung. Silahkan, ada Letnan 2 Perbekalan Bagus Hardianto. Apakah bisa bertanya langsung? Letnan Bagus ya. Nah, tolong dinyalakan mikrofonnya, Mas Bagus. Anda hadir di keluarga. Ya, silakan. Bisa terhubung? Ini saya sudah bisa melihat wajahnya. Sinyal dia ya. Oh, iya, ini sepertinya sinyal sedang merayap ya. Oke, kalau misalnya tidak bisa, saya bacakan saja ya. Tadi Mas Bagus Hardianto, Letnan 2 Perbekalan dari Angkatan Udara, sudah menitipkan pertanyaan. Pak Kris, sejauh ini banyak sekali anak balita atau usia muda menggunakan YouTube dan game untuk bermain. Menurut Bapak, waktu anak untuk bisa dikatakan matang dan ideal pada saat mengenal dunia internet, melihat dari sisi kesehatan baik mental maupun fisiknya, seperti mata misalnya dan pendengaran. Silakan Pak Kris. Oke Pak, bisa diulang Pak. Barusan ada splatter Pak, jadi suaranya nggak terlalu terdengar. Ya, saya ulangi. Ini pertanyaan dari Letnan 2 Perbekalan Bagus Hardianto dari TNI Angkatan Udara, dari Skadron Udara 45. Sejauh ini banyak sekali anak balita atau anak usia muda ini Pak Kris yang kemudian bermain dan menggunakan YouTube dan game untuk bermain. Menurut Bapak, saya kok lost nih, mana tadi? Menurut Bapak, waktu anak untuk bisa dikatakan matang dan ideal pada saat mengenal dunia internet, kalau dilihat dari sisi kesehatan, baik mental dan fisiknya. Tapi Pak Kris bukan dokter ya. Nanti mungkin dari perspektif yang berbeda ya. Mata dan pendengaran. Silakan Pak Kris. Nanti kalau masih penasaran Mas Bagus sudah bisa terhubung? Sudah bisa, coba audionya di-unmute dulu. Saya takut salah pengertian nanti. Oke, silakan Mas Bagus. Maskernya juga tetap loreng ya. Mantap. Ini lagi senyum nggak nih? Saya nggak lihat nih senyumnya nih. Siap, izin sedang senyum. Oke, silakan langsung ke Pak Kris. Siap, mohon izin. Selamat sore, izin Bapak. Kami izin bertanya, sejauh ini yang kami lihat banyak sekali, khususnya untuk keponakan kami, sering menggunakan YouTube dalam media pembelajaran, baik melihat animasi-animasi ataupun pertunjukan anak kecil, serta
untuk keponakan kami pada usia kelas 3 SD atau 4 SD sering suka memain game Mobile Legends. Mohon izin untuk pertanyaan kami menurut Bapak dari semua pengalaman yang telah saya sebutkan, apakah ada untuk usia anak ideal untuk kenal dengan dunia internet seperti YouTube ataupun game seperti Mobile Legends? Apakah ada untuk usia ideal matangnya seorang anak dalam mengenal dunia internet? Terima kasih. Selamat sore. Mas Bagus sudah berkeluarga belum? Siap. Belum. Oke, latihan sama ponakan dulu ya. Siap. Oke, Pak Kris, silakan. Ya, ini pertanyaan yang lintas disiplin ilmu ya. Jadi mungkin saya mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami saja. Jadi pertama adalah bahwa anak-anak kita itu pastinya tidak bisa kita larang. Ya, di rumah kita larang, nanti main ke tetangga sebelah. Ini yang jadi nanti bisa menimbulkan persoalan baru. Nah, jadi yang menjadi tantangan sekarang adalah orang tua itu harus paham dengan keberadaan teknologi itu sendiri. Jadi kalau misalnya YouTube, ya anak-anak mulai pembelajaran menggunakan media online. Nah, orang tuanya sendiri itu nggak pernah mau bersentuhan dengan media online. Apakah itu akan menjawab persoalan? Enggak, akan menimbulkan masalah baru. Jadi pertama adalah hubungan antara orang tua anak, tentu perlu ada sebuah chemistry yang baik gitu. Dan kemudian ya sama-sama belajar. Jadi anak nggak cuma belajar sendiri, tapi orang tua dan anak sama-sama belajar. Sehingga ketika anak belok kanan, harusnya belok kiri, ya orang tua yang mengarahkan. Jadi intinya adalah sama-sama dan orang tua itu harus tetap mengikuti perkembangan teknologi itu, Pak. Kalau usia berapa, saya rasa itu nanti mungkin teman-teman dari psikologi perkembangan yang bisa jawab ya. Oke, makasih. Baik. Siap izin, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Letda Bagus Hardianto, Pak Kris juga terima kasih. Saya masih berikan kesempatan buat Bapak Ibu. Sudah ada yang ingin bertanya, dan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi langsung dengan Pak Kris, silahkan, ada dua cara. Yang pertama boleh raise hand atau memberikan informasi kepada kami, kepada host di sini. Nanti kami akan buka kamera atau audionya sehingga Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada narasumber kita, Pak Kris, hari ini. Atau boleh menitipkan pertanyaan melalui chat ya, yang ada di aplikasi Zoom masing-masing Bapak Ibu. Silakan. Berikutnya sudah ada Pak Tata ya. Pak Tata, apakah bisa bergabung langsung? Saya sambil mencari di mana. Pak Tata? Ya. Ya. Oke. Langsung disampaikan pertanyaannya, Pak. Silakan. Bapak baik, dari mana dan di mana posisi Bapak sekarang, Pak? Baik, saya dari SMA Angkasa 2 Halim Perdana Kusuma. Oh, di Halim. Soalnya di belakang Bapak itu ada planet apa itu, Pak ya? Background-nya. Baik, selamat sore Bu Juli. Mudah-mudahan semuanya sehat. Teman-teman dari tim robotika, rumah robotik. Pak Kris, izin bertanya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Saya melihat dengan 250 juta sekian penduduk Indonesia, ini saya melihat bahwa ini sebuah potensi yang luar biasa, termasuk juga untuk kemajuan bangsa dan sebagainya. Saya ibaratkan bangsa kita ini seperti raksasa yang sedang tidur. Sekali potensinya dimunculkan, maka ini sangat luar biasa, termasuk juga di bidang teknologi. Hanya saya melihat bahwa perkembangan teknologi di kita masih terkendala dengan hal-hal yang di luar itu, misalnya terkait dengan persaingan ekonomi dan sebagainya. Artinya ketika bangsa kita akan menuju ke arah kemajuan teknologi yang bisa jadi melampaui bangsa-bangsa lain, maka ada resistensi dari bangsa-bangsa lain agar perkembangan kemajuan bangsa kita itu tidak melampaui mereka. Karena ini persoalan-persoalan terkait misalnya dengan ekonomi, dengan politik dan sebagainya. Seperti tadi disinggung oleh Pak Kris ya.
Saya ingin meminta tanggapan Pak Kris terkait dengan itu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk memperkuat mindset kita bahwa bagaimanapun juga kita harus punya daya saing yang kuat yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain dari sisi teknologi, dan kita bukan hanya sekedar pemakai, bukan hanya sekedar konsumen, tapi kita juga bisa menjadi produsen untuk hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Kris melihat peran pemerintah di dalam mengakomodir potensi-potensi kemajuan bangsa kita yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Tata. Silakan Pak Kris langsung. Oke. Saya ingin mencoba menjawab dengan satu pepatah kali ya, pepatah. Jadi cara terbaik untuk belajar berenang itu adalah nyebur. Ya, jadi cara terbaik untuk belajar berenang itu adalah nyebur. Kalau perlu kolamnya dikasih buaya, Pak. Nah, jadi itu adalah cara terbaik. Karena ketika kita berada dalam situasi nyaman, ya serba nyaman, biasanya potensi itu nggak keluar. Tapi ketika kita masuk ke dalam kolam, kemudian di situ ada sebuah tantangan, ya, ada sebuah ancaman juga, maka potensi itu akan muncul. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama, saya sampaikan bahwa cara terbaik untuk belajar berenang adalah nyebur ke kolam. Kalau perlu kolamnya dikasih buaya. Oke. Nah, lalu yang kedua, peran pemerintah. Nah, ini agak sulit ini ya. Jadi mungkin apakah Ibu Juli bisa membantu menjawab, karena beliau ada banyak kedekatan dengan pemerintah. Tapi intinya adalah kita harus bersinergi, Pak. Ya, kita harus bersinergi. Bagaimanapun seperti infrastruktur, memang ada baiknya pemerintah yang menyediakan. Betapa repotnya ketika kita sekarang dituntut untuk belajar memanfaatkan resources yang ada di dunia ini. Sementara internet, katakanlah yang memang kita butuhkan, itu masih lemot, ya, itu repot. Nah, sekolah ataupun kami tidak bisa menyediakan infrastruktur seperti itu. Itu harus ada peran, ada sebuah power yang lebih besar untuk bisa mensupport itu, ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ada hubungan kedekatan dengan pemerintah itu bisa support, ya, supaya semua infrastruktur itu bisa disupport. Bagi saya sebetulnya yang namanya infrastruktur itu yang paling gampang, Pak. Peralatan itu sebetulnya yang paling gampang. Yang paling menantang itu adalah SDM, Pak. Ya, karena mereka itu, terutama teman-teman di ranah pendidikan, mereka tuh lokomotif. Jadi ibaratnya rangkaian kereta api, kalau lokomotifnya kurang tenaga, nggak bisa narik, Pak. Nggak bisa narik. Jadi lokomotifnya ini yang harus betul-betul diberdayakan, sehingga mereka tuh tahu ke arah mana mereka menuju, kemudian mereka juga dilengkapi dengan power, sehingga mereka tuh bisa menarik gerbong yang diisi oleh siswa itu ke arah perkembangan yang melampaui cara-cara biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Kris. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ida Bagus Putra ya. Pak Ida Bagus Putra, apakah mau bertanya langsung? Silahkan kalau bisa dinyalakan kameranya, audionya, langsung bertanya ke Pak Kris. Pak Ida Bagus Putra, apa sudah monitor, Pak? Oke, sepertinya beliau menitipkan pertanyaan saja ya. Saya coba bacakan. Oh, ini izin bertanya tapi pertanyaannya tidak tidak dituliskan. Oke, kita menunggu Pak Ida Bagus Putra di kesempatan berikutnya. Kalau sudah bisa bergabung, silahkan nanti kasih tanda. Kami akan berikan kesempatan langsung Bapak bertanya. Berikutnya dari IKKT ya. Dan dari Dani Narulita SS dari PAUD Angkasa, Kosek Hanutnas. Apakah ingin bertanya langsung? Silakan. Kalau ingin bertanya langsung boleh dinyalakan kameranya. Oke, ternyata
cukup mewakili kepada saya. Untung saya bukan wali nikah ya Pak Kris. Kalau wali nikah hari ini saya udah mewakili berapa peserta ini untuk menikahkan. Oke, pertanyaan dari Dani Narulita. Bagaimana cara simpel meyakinkan anak usia di bawah 12 tahun bahwa teknologi khususnya internet atau YouTube tidak hanya ada hal positif tapi juga hal negatif. Ini sepertinya kaitannya dengan pertanyaan para orang tua ini ya. Pak Kris silahkan merangkap jawaban dari sisi parentingnya Pak. Boleh Pak. Jadi seperti yang tadi sempat disampaikan sih Pak. Jadi intinya adalah dalam situasi adopsi teknologi seperti sekarang, maka yang diperlukan itu adalah sebuah pembelajaran yang mengedepankan kebersamaan. Ya, jadi di satu sisi anak beroleh pengalaman dan pengetahuan, lalu di sisi yang lain orang tua juga bisa menjalin chemistry dengan anak. Nah, memang hari-hari ini kalau kita perhatikan komunikasi antara orang tua dan anak ini menjadi sebuah persoalan besar hari-hari ini. Karena banyak orang tua yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, sementara anaknya tuh lari dengan teknologi, akibatnya ketika mereka berkomunikasi, itu nggak nyambung. Nah, akibatnya nggak nyambung, anak cari tetangga, gitu loh. Anak cari di tetangga, karena tetangga itu kalau ngobrol apa-apa nyambung. Nah, ini tentu satu musibah ini, ya, dan tentu kita nggak berharap seperti itu. Makanya era teknologi itu menuntut orang tua juga belajar, ya, nggak bisa menyerahkan anak belajar teknologi itu ke sekolah saja, nggak bisa, ya. Jadi orang tua harus involve, orang tua harus hadir ketika mereka belajar memanfaatkan keberadaan teknologi. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kris. Selanjutnya, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan langsung, saya akan berikan kesempatan, jadi boleh langsung bertanya dengan catatan Anda memberikan komen atau menuliskan di chat room dan menyalakan kameranya. Silakan kami berikan kesempatan sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Saya mau menyampaikan beberapa catatan juga, Pak, dari hasil diskusi yang bisa saya catat tadi. Kalau misalnya Pak Kris, kita kan ini harus melek teknologi ya Pak ya. Bagaimana anak-anak itu kebanyakan malah sekarang lebih menguasai teknologi dibanding orang tuanya. Nah, orang tuanya malah yang gaptek, gimana mau ngajarin anaknya Pak. Apakah ada metode khusus dari tadi banyak peserta yang bertanya tentang anak-anak dekat dengan teknologi. Tapi orang tuanya jangan dilupakan nih Pak. Orang tua juga harus paralel agar bisa mengawal anak-anaknya. Menurut Pak Kris bagaimana Pak? Ya, jadi orang tua harus mau ya. Karena ketika orang tua lebih asik dengan drama Korea, begitu ya. Lalu lupa bahwa ketika nonton sebetulnya mereka juga memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, tinggal digeser dikit aja Pak, tinggal digeser dikit. Jadi maksudnya tuh ya fokusnya itu dibagi, jangan hanya entertainment, tapi juga ada bagian edukasi. Jadi supaya orang tua juga tercerahkan ya, karena bagaimanapun kalau ketika kita akan mengawal tapi kita tidak punya kemampuan, nah itu repot. Jadi mari kalau di sini di forum ini ada banyak orang tua juga yang hadir, ayo sama-sama kita belajar ya. Pria wanita nggak masalah ya, di sana juga ada Ibu Juli yang juga sangat-sangat biasa dengan teknologi. Betul ya Ibu ya? Ini jadi, Ratu Robot Indonesia Pak. Betul sekali. Ya, jadi urusan teknologi bukan urusan pria saja ya. Wanita, ibu-ibu juga sangat luar biasa. Monggo, Pak. Oke, kalau gitu saya langsung tanyakan kepada Ratu Robot Indonesia nih. Bu Juli mungkin ada pengalaman bagaimana mengedukasi anak-anak khususnya dari usia dini, kemudian yang lebih dewasa, remaja. Ada kesulitan nggak? Lebih mudah ngajar anak-anak atau yang remajanya atau emaknya malah? Coba sharing sedikit.
Saya excited banget kalau suruh ngajar anak TK dan Oh. SD 1-2. Itu rasanya CPU-nya masih kosong. Hmm. Jadi apa juga mau dipelajari. Kita suruh pulang gitu ya, suruh sudah selesai jam pelajarannya gitu. Kalau workshop, banyak kali nggak mau pulang mereka. Tetap bengong duduk gitu, menunggu-nunggu lagi apa yang akan diajarkan ke mereka. Mungkin karena robotiknya mereka jarang melihat alat robotiknya itu pertama kali, jadi they got so excited sekali. So mungkin memang sudah masanya, Mas Doni ya, sudah masanya memang anak-anak tuh sudah pintar ya, sudah masanya ya 4.0 ke society 5.0. Dan sungguh nih Indonesia dengan adanya COVID, dunia rasanya dipercepat. Kita menjadi sama-sama dunia ini bersama masuk ke tiba-tiba harus semuanya online. Tadinya tuh setengah mati kita mau ngajar tuh lumayan susah ke guru-guru dan ke orang tua. Tapi pada saat ini semuanya tiba-tiba bisa semua. Iya. So. Sampai sejauh ini masih tetap ingin fokus di dunia robotik atau ada mungkin niat untuk berpindah profesi? Edukasi robotik sudah masanya lah, sudah 15 tahun saya di dunia robotika. Saya pikir tahun ini haruslah intra-intra harus punya pelajaran robotik menurut saya. Karena robot service sudah masuk nih, dan nggak lama lagi benar-benar kita berteman dengan semuanya robot. Jadi tidak mungkin kalau anak-anak kita dari TK tidak diberikan pengetahuan tentang robotika dari mereka sangat dini. Kasihan sekali. Oke. Itulah sebabnya maka soal robotika bukan lagi istilahnya milik orang per orang ya Pak Kris ya. Udah satu dunia. Tetapi Pak Wahidin juga tentu sepakat bahwa ini sudah menjadi bagian dari bangsa. Nah, kalau bangsa sudah mendukung, apalagi dengan regulasi, ya kan, infrastrukturnya, tentu apa yang menjadi impian Pak Kris, Pak Wahidin, Bu Juli tadi bisa semakin nyata. Sebelum saya meminta Pak Kris memberikan closing statement, mungkin ada pengelola sekolah yang menjadi peserta webinar kita sore ini. Boleh saya meminta pendapatnya sedikit saja, bagaimana menangani anak-anak yang luar biasa. Dari Poltera ya. Oke, sudah raise hand. Boleh silakan di-unmute. Oke, dari siapa, di mana, Mas? Tolong perkenalkan diri dulu, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak Kris, Pak Wahidin Wahab, kalau masih ada di meeting ini. Masih ada, beliau perkenalkan, saya masih ikut terus. AA dari? Dari Politeknik Negeri Madura. Kebetulan saya berada di teknik listrik industri begitu. Panggilannya AA tapi di Madura ya? Harusnya di Bandung atuh. AA itu Ahmad Arif Kurdianto begitu. Oke. Silakan AA. Izin Pak Kris bertanya, mungkin juga saya juga minta pendapat dari Pak Wahidin. Ketika saya menyampaikan atau mengisi perkuliahan begitu, saya juga kadang merasa ada satu hal yang terputus informasinya. Saya yakin juga ketika Pak Kris beliau terjun ke teknologi, beliau juga sudah mengalami rentetan teknologi masa lalu sebelum terjun ke teknologi yang sangat berkembang saat ini. Maksud saya, ketika seperti Pak Kris, ya, seperti yang sudah senior mempelajari teknologi, itu berangkatnya mulai dulu Z80, kemudian ATS yang menggunakan bahasa assembly, yang ngerti sampai dalam-dalamnya, begitu, yang sangat dekat dengan mesin. Bahkan sekarang sudah disimpelkan lagi dengan beberapa wizard ya, sehingga mahasiswa hanya dengan klik mudah untuk menggunakan dengan teknologi yang berkembang. Nah, kadang saya merasa bahwa ketika saya menyampaikan dengan hanya memberikan informasi sedikit begitu, bahkan informasi itu menurut saya kepotong ya. Kepotongnya tadi kalau zaman saya kuliah dulu di ITS, maka saya berangkat dari zamannya bahasa assembly begitu ya. Dengan bahasa assembly saya pribadi merasa saya tahu perjalanan register dan seterusnya. Ini sedikit teknis. Nah, mahasiswa yang sekarang itu dengan teknologi dia download begitu, kemudian browsing,
kemudian Instan ya? instan begitu, di YouTube banyak, di-download, dipakai, jalan, yes gitu. Namun menurut saya satu hal yang mereka tidak terlalu banyak pahami tentang dasar-dasarnya di dalam. Sehingga teknologi-teknologi yang menurut saya yang berkembang di anak muda saat ini itu nanti karena tidak kenal dasarnya, asal muasalnya begitu, dengan segala keterbatasan pemahaman, sehingga ketika mereka terjun ke dunia industri, dia hanya jadi pelaku saja. Begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, teknologi itu yang memang mengembangkan mulai dari pengembangan chip dan terusnya kan itu sepemahaman saya itu di luar ya. Sehingga satu hal seperti yang disampaikan tadi beberapa penanya, memang kita seolah-olah hanya pengguna chip begitu. Sehingga biar bagaimanapun jadi ngekor seolah-olah begitu. Nah, mohon diberikan wawasan pada saya sehingga gimana caranya mahasiswa itu tidak berhenti di satu titik dan tidak puas dengan apa yang dia alami, padahal sebenarnya masih banyak yang harus dia lakukan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Pak Kris di komentar. Ya, ini Pak Akin itu kawan lama ini. Iya, beberapa kali ada rencana ke mampir di Madura, tapi belum kesampaian, Pak. Satu waktu, Pak, ya? Iya, Pak. Satu waktu nanti mampir ke Madura, saya. Ditunggu. Jadi, memang harus diakui bahwa kalau kita mau masuk langsung ke infrastruktur seperti mengajar mahasiswa, belajar bagaimana membuat chip dan sebagainya, ya mungkin hari ini kalau saya lihat ya, ini pendapat, ini mungkin next, ya. Berikutnya, kalau antusias dari mahasiswa, rasa ingin tahu dari mahasiswa itu sudah blueber, Pak. Nah, hari ini ketika kita hadapkan saja pada persoalan-persoalan yang sederhana, jujur mahasiswa hari ini itu kesulitan, Pak. Untuk hal-hal yang mungkin hanya sekedar aplikasi, ya, itu banyak yang kesulitan. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan buat pendidikan di Indonesia khususnya. Kenapa kalau kita melihat dari output sekolah hari ini, cenderung ada penurunan, Pak. Ya, cenderung ada penurunan. Nah, kalau saya coba telusuri, mencari benang merahnya, satu hal yang paling prinsip yang saya lihat itu adalah bagaimana mereka harus belajar untuk mengalami dulu. Ya, karena seperti tadi ya, kalau kita mau belajar berenang, tapi kita nggak pernah nyebur, kita hanya sekedar di pinggir kolam dan hanya sekedar tahu teori, konsep. Ya. Tapi kita bisa ketika kita masuk, kita menceburkan diri, itu ada pengalaman berbeda. Oh, ternyata airnya tuh nggak dingin-dingin amat gitu loh. Ya, ternyata begitu nyebur, nyeburnya ke Bunaken lagi, begitu lihat buka mata, bagus banget ya ternyata di bawah laut. Nah, pengalaman itu, Pak, itu akan membuat mereka tuh ketagihan, ya, ketagihan dalam artian positif untuk menyelam lebih dalam. Menyelam lebih dalam. Jadi makanya sekarang tantangan yang ada di dunia pendidikan itu membuat ekosistem. Ya, membuat ekosistem sehingga potensi yang ada di dalam diri mereka itu bisa muncul, bisa berkembang. Sehingga teman-teman guru dan juga dosen itu nggak perlu capek-capek, Pak. Kalau hari ini kan lumayan capek, Pak. Kita ngedrill ya. Ngedrill mahasiswa, ini kamu kenapa kok nggak ngerti-ngerti dan sebagainya. Tapi ketika dibuat satu ekosistem yang mereka tuh secara natural bisa mengeluarkan potensinya, itu buat kita sebagai pendidik pun akan dimudahkan. Hanya mengarahkan saja, hanya memberikan trigger-trigger kecil, lalu potensi mereka tuh keluar, kreasi mereka tuh keluar, gitu. Sehingga Indonesia beberapa tahun ke depan itu akan menjadi Indonesia yang berbeda. Karena SDM-SDM unggul itu akan lahir
dalam kapasitas yang luar biasa, dalam kualitas yang juga luar biasa. Ya, itu aja, Pak. Baik, Pak Kris, terima kasih. Saya ingat terus tadi analoginya Pak Kris itu kalau kita mau berenang ya nggak bakalan bisa berenang kalau kita nggak nyemplung di kolam. Bahkan kalau perlu kasih buaya Pak Kris ya. Tapi Pak Kris jangan lupa, buayanya harus buaya air. Kalau buaya darat Pak, nggak bisa dia di air Pak. Oke. Satu lagi sedikit. Ya, singkat. Singkat ya. Kita mau masuk ke closing statement. Mau nanya ke rumah robot Bu Juli ya. Ya, silakan langsung dengan Bu Juli. Mungkin semoga ini ada wadah untuk kami di situ. Kadang kami ketika ditanya mahasiswa begitu, Pak, ini sudah jadi produk begitu, kemudian kira-kira gimana ya Pak ngemasnya? Kami kadang-kadang kesulitan untuk menjawab itu. Maksudnya dengan teknologi yang mereka rakit, bagaimana mengemasnya supaya ya enak digunakan gitu. Nah, kami belum ada wadah tentang itu. Karena kami mungkin ada di pulau ya. Baik, terima kasih. Tapi tahan Bu Juli ya, nanti dikomentari sekaligus untuk menyampaikan terima kasih ya. Sebelum kita tutup, Pak Kris boleh closing statement 30 detik Pak, saya silakan. Oke, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu sudah berpartisipasi dan sekaligus memberikan semangat bahwa setiap kita itu diberikan kemampuan untuk melakukan lompatan-lompatan. Percayalah bahwa ketika kita punya mimpi besar, maka ada kekuatan yang bersama dengan kita untuk bisa kita terus melangkah mewujudkan mimpi-mimpi besar itu. Tetap semangat dan kita yakinlah bahwa yang namanya teknologi itu adalah kendaraan, bukan sesuatu yang menaklukkan kehidupan kita. Teknologi adalah sebuah kendaraan membuat kita melaju untuk bisa mewujudkan mimpi dan juga visi yang sudah kita canangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Kris ya. Sambil saya akan mengakhiri sesi kita dan mengingatkan kepada seluruh peserta sebelum closing nanti kita ada foto bersama. Jadi silahkan cam-nya dinyalakan ya. Touch up dulu lipstiknya ya. Alis mungkin udah gimana gitu ya. Bapak Ibu silakan disiapkan kameranya dinyalakan. Dan untuk kesempatan berikutnya, saya juga ucapkan ke Pak Wahidin ya, sudah bergabung bersama kita sampai akhir sesi. Jangan lupa Pak Wahidin nanti akan hadir di tanggal 3 Juli ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Wahidin akan mengantarkan sebuah topik yang menarik, yaitu What is Robotics? How to make a simple robot ya. Saya juga interest untuk mengikuti sesi beliau nanti di tanggal 3 Juli. Dan jangan lupa tanggal 29 Juni yang akan datang, kita juga akan menghadirkan seorang pembicara, yaitu seorang mechatronic engineer, Galih Gibrani Saman. Ya, jadi Mas Galih ini usianya tidak jauh beda dengan saya, ngakunya gitu kan. Beliau akan mengisi topik tentang Smart Cities from Social Benefits and Smarter Citizens. Making Cities Smart with Internet of Things. Saya bacanya saja sudah luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa terus bersama kami. Apabila ada hal-hal yang ingin sampaikan, dipertanyakan, nanti akan kami respons melalui grup WA ya. Baik Pak Kris, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Pak Kris. Dan untuk penutup, Bu Juli sekaligus tadi ada dari AA yang mau disampaikan. Singkat saja Bu Juli. Ya Mas AA, terima kasih pertanyaannya. Mulai besok kita mulai mengajarkan kelas-kelas online dari kelas TK sampai SMA. Jadi saya menerima beberapa macam alat-alat yang diberikan ke saya beserta tutorialnya. Nanti kita akan lepaskan ke masyarakat untuk mendapatkan murid-murid. Dan sudah mulai berjalan dari besok, Mas AA. So, kalau ada mahasiswa yang punya hasil, silakan diberikan untuk ke Rumah Robot atau Robotic Explorer. Nanti bisa dengan Mas Bernard alamatnya. Kami siap untuk bersama-sama dengan Mas AA dan Pak Kris, Pak Wahidin, tentunya mentor saya yang luar biasa untuk kita mengedukasi Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Semangat ya. Ini untuk Indonesia ya, bukan cuma untuk kita saja, tapi untuk Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kristianto Cahyadi, kemudian juga tadi sudah bergabung bersama kita sampai hari ini selesai Pak Wahidin Wahab ya. Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung dalam webinar series kita yang pertama, kita berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Jangan lupa catat tanggal mainnya, semua sudah kami informasikan melalui media sosial, dan yang terdekat adalah tanggal 24 Juni yang akan datang. Baik,
Kita foto bersama dulu ya. Sudah siap? Tolong senyum yang paling oke ya. Senyum bahagia. Anggap saja di dompet sekarang ada 3M ya. Apa itu 3M? Makasih, makasih, makasih ya. 3 miliar. Oke, tunggu saya kasih aba-aba. Oke, siap? 3, 2, 1. Oke. Siap. Berikutnya ya. Tahan ya. Halaman berikutnya. Senyum semua. Standby. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Cukup? Oke. Ternyata giliran foto dinyalain semua kameranya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Juli untuk closing. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa hari Rabu jam 14.30 mengenai IoT yang sangat penting kita dengarkan bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai di sini webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahidin, Pak Kris, terima kasih buat semua.